saya Ayu Santri Fatimiyah, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Pengangguran dan Kemiskinan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta solusi dari perspektif sosiologi agama. Masalah pengangguran dan kemiskinan di kota dan Kabupaten Tasikmalaya merupakan isu sosial yang masih menuntut perhatian serius. Meskipun daerah ini dikenal luas sebagai wilayah yang religius dengan ribuan pesantren, masjid, majelis taklim, serta tokoh agama yang berpengaruh. Kenyataannya, kekuatan religiulitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam strategi pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya mencapai 6,49% dan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,74%. Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mencapai 11,10% dan di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10,23%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat hambatan struktural yang menyebabkan sebagian masyarakat tetap hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit mengakses pekerjaan yang layak. Rendahnya keterampilan kerja, ketergantungan terhadap sektor informal dan pertanian subsisten, serta urbanisasi yang tidak terkendali menjadi penyebab utama masalah tersebut. Dalam konteks ini, sosiologi agama memberikan pendekatan alternatif yang menarik dan relevan. Sosiologi agama memandang agama tidak sekadar sebagai ekspresi spiritual, melainkan sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk tatanan masyarakat dan menciptakan perubahan sosial. Dalam kerangka ini, nilai-nilai keagamaan seperti tolong-menolong, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif dapat digunakan sebagai pondasi untuk membangun kesadaran sosial dan solidaritas ekonomi. Modal sosial religius, yakni jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang ditumbuhkan dari aktivitas keagamaan dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat miskin. Lembaga keagamaan seperti pesantren dan organisasi zakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial. Pesantren sendiri dapat mengajarkan keterampilan ekonomi dan kewirausahaan kepada santri maupun masyarakat sekitar. Sementara, lembaga zakat seperti Basnas dapat mendistribusikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga secara produktif seperti modal usaha mikro, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan lainnya. Sayangnya, berbagai inisiatif yang dilakukan lembaga keagamaan tersebut masih bersifat parsial dan belum dikonsolidasikan dalam satu kebijakan pembangunan yang holistik. Banyak lembaga keagamaan yang belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai atau dukungan kebijakan publik yang kuat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergi yang lebih intens antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pelatihan, regulasi, serta dukungan dana, sementara lembaga keagamaan menjadi pelaksana program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Integrasi antara pendekatan teknokratis dan nilai-nilai spiritual ini diharapkan mampu menciptakan model pembangunan inklusif yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemandirian. Dengan pendekatan ini, pengangguran dan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai masalah moral dan sosial yang menuntut solusi kolektif berbasis nilai-nilai keagamaan yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Tasikmalaya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.